Halo Sobat Polri, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Sobat Polri semua dalam podcast Polri Presisi. Dan kali ini kita akan membahas terkait kesiapan Polri pada Operasi Ketupat 2023 dalam mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI, yakni selaku Asops Polri yang akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana Operasi Ketupat 2023 ini akan berjalan dengan baik. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Selamat pagi, sehat semuanya. Sehat ya Terima Pak? kasih Mbak Mira. Ya baik, nah ini Bapak sebentar lagi kita akan menghadapi musim Lebaran. Ya. Diprediksi akan ada 123,8 juta pemudik begitu yang akan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Seperti apa pola pengamanan yang disiapkan dan berapa banyak personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2023 ini Bapak? Ya, ini operasi terbesar tahun ini, 2023, Operasi Ketupat. Yang mana kita libatkan 148.261 personel. Pelibatan personel paling besar dalam operasi di tahun ini, yang mana kita tahu ini adalah perhelatan tahunan yang kita sudah mengidentifikasi bahwa kalender Kamtibmas kita di bulan Ramadan pasti akan ada arus mudik yang kemudian kita harus amankan juga kegiatan Lebaran dan kegiatan wisatanya. Operasi ini sejatinya adalah operasi Harkamtibmas yang bertujuan agar bagaimana kita terus bisa melihara keamanan, ketertiban, kelancaran, keselamatan dalam perjalanan maupun rumah yang ditinggalkan maupun tempat wisata dan tempat ibadah itu bisa berjalan aman. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan kita libatkan lebih dari 148.000 ini, sejatinya operasi ini adalah operasi yang hampir 10 kali lipat daripada operasi G20. Artinya dari pelibatan personil ini sungguh cukup besar dan ini kita kelola melalui satu mekanisme operasi. Kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan operasi terpusat dan kegiatan operasi kewilayahan. Dua operasi ini kita gabungkan, kita padukan, di mana utamanya adalah bagaimana kita mampu tadi mengelola pergeseran perpindahan 123 juta kendaraan. Ini yang tentu menjadi concern kita dan sudah menjadi sepertinya pengalaman buruk tahun-tahun dulu bahwa kalau Lebaran kita akan terjebak macet dan seterusnya. Yang kemudian tahun ini kita harus siapkan dengan baik sebagaimana tahun yang lalu. Tahun 2022 ini cukup baik dalam pelaksanaannya dan dapat apresiasi ya dari semua pihak penyelenggaraan operasi ini. Yang kita tahu bahwa operasi tahun 2022 ini terus kita evaluasi. Hasilnya sudah baik, kita evaluasi lagi sehingga kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Sebagaimana tahun lalu kita ada sedikit kendala terkait dengan penyeberangan di Merak. Itu kita antisipasi di tahun ini. Kemudian juga kita melihat jalan tol Cikampek, waktu itu masih perbaikan, baru 3 jalur di setiap sisinya. Sekarang sudah 4 jalur, tentu kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa tahun lalu juga setelah Cikampek ada kendala yang dari Bandung menuju ke Jakarta atau dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat yang menuju ke Jakarta. Ini juga menjadi evaluasi kita di tahun ini. Kita sudah siapkan, sudah kita rumuskan dan kita temukan solusinya untuk tahun ini agar lebih aman, lebih lancar, dan lebih baik dari tahun yang lalu. Nah tadi Pak Asop sempat menyebutkan bahwa tahun lalu menjadi perhatian adalah di salah satunya Pelabuhan Merak ya Pak ya. Kemudian ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas Pak beberapa waktu lalu bersama Bapak Kapolri di Pelabuhan Merak. Nah apa saja yang menjadi penekatan begitu perhatian dari Bapak Presiden yang pada pelaksanaan arus mudik tahun ini Pak? Ya, Pak Presiden mengingatkan bahwa akan ada lompatan jumlah
pemudik. Ini yang kemudian menjadi concern kita, sebagaimana kita tahu tahun lalu itu di Pelabuhan Merak kita siagakan 7 dermaga dengan 48 ferry. Itu tidak mampu, artinya terkendala karena masih kurang. Betul. Tahun ini kita lipatkan menjadi 15 dermaga dengan 78 ferry penyeberangan. Insya Allah dengan 2 kali lipat lebih ini kita akan lebih lancar. 78 ya Pak tadi dipersiapkan. Ya, 78. Ini yang sudah kita tindak lanjuti dari arahan Pak Presiden. Demikian juga kita mesti semua diminta untuk turun. Jadi para pimpinan wilayah, para kasatker, kepolisian dalam hal ini Kapolda, Kapolres, Kapolsek, kemudian semua yang terlibat dalam operasi diminta untuk turun langsung ke lapangan dan kemudian menyelesaikan problem-problem yang ada di lapangan. Ini sudah kita antisipasi terkait dengan tadi lompatan jumlah pemudik yang akan terjadi di tahun ini. Kita sudah menyiapkan strategi kita untuk supaya Pelabuhan Merak itu bisa kita kelola. Strateginya yaitu dengan delay system. Nah, itu kita membuat arus yang menuju ke Merak yang akan menyeberang ke Sumatera itu kita delay apabila terjadi peningkatan yang signifikan. Caranya gimana? Kita akan delay di rest area di kilometer 43 dan di kilometer 68. Ini rest area yang akan digunakan untuk para pemudik nanti harus melalui rest area untuk kita mulai cek kesiapan tiketnya, kemudian pengaturan supaya tertahan sejenak menunggu giliran untuk untuk masuk. Yang lain yang kendaraan yang sudah ada di dermaga naik ke kapal kosong, nanti kita akan dorong dari rest area menuju ke dermaga yang kosong. Kita mengatur di dermaga untuk Ciwandan ini adalah penyeberangan untuk kendaraan roda 2 dan truk sampai ke roda 6. Truk di roda 8 dan seterusnya menggunakan pelabuhan BBJ. Kemudian untuk kendaraan pribadi dan bus itu ke Pelabuhan Merak. Ke Pelabuhan Merak. Jadi kita sudah bagi, tiketnya juga sudah diarahkan bahwa tiket yang menggunakan sepeda motor akan diarahkan langsung ke Ciwandan. Berarti dari rest area itu Pak yang sudah disiapkan diperiksa ya Pak semua persiapan tiket? Diingatkan kembali karena di tiketnya sudah diarahkan langsung. Sudah diarahkan langsung. Ya, ini juga kita perbaiki sistem penjualan tiket melalui kerjasama ASDP dengan perbankan dan retail yang ada. Sekarang tiket untuk pembelian penyeberangan ini tidak dilayani di pelabuhan. Jadi itu Sobat Polri perlu tahu Pak. Ya. Jadi begitu datang ke pelabuhan nanti tidak akan bisa beli. Harus beli tiket. Sebelumnya harus dibeli. Itu Sobat Polri. Jadi diminta 1 hari sebelum penyeberangan sudah pegang tiket. Artinya kalau kita ingin menyeberang hari ini kita tidak bisa gusu langsung ke sana. Karena sebelumnya kan bisa Pak. Tahun sebelumnya begitu. Ya, itu yang kemudian kita evaluasi supaya tidak terjadi pembludakan di pelabuhan. Ini kita bisa disampaikan di sini bahwa masyarakat bisa membeli tiket melalui Verizi, itu verizi.com itu adalah web untuk pembelian tiket, ataupun bisa membeli melalui Alfamart dan Indomaret. Itu juga sudah dilayani di sana, dimanapun untuk penyeberangan di Merak sudah bisa dilayani, sehingga kita harapkan masyarakat sudah bisa membeli tiket di hari sebelum pemberangkatan atau penyeberangan yang kita harapkan. Dengan demikian maka kita sudah bisa memprediksi, nanti kita bisa memprediksi berapa penumpang hari ini yang akan kita seberangkan, pakai roda 2 atau roda 4 dan sebagainya. Dengan itu maka kemudian kita akan bisa mengatur dan jam-jam mana yang akan dipakai oleh penumpang nanti akan menyeberang.
di penyeberangan ini juga akan ada paket-paket diskon. Oh, disiapkan ya Pak? Disiapkan. Jadi yang berangkat sebelum tanggal 18 akan dapat diberikan diskon juga. Ini juga hal-hal untuk supaya kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Demikian juga untuk jam-jam, maksudnya kalau kita memilih jam malam, biasanya kan paling favorit itu jam 12 sampai jam 1. Iya, betul, itu Pak. Paling favorit untuk menyeberang. Ini diskonnya akan diberikan bukan jam itu tapi pada siang hari. Oh, pada siang harinya justru ya Pak, dimundurin ya Pak diskonnya. Ini Sobat Polri perlu tahu nih, ada beberapa jam tertentu begitu ada diskon yang disiapkan untuk para pemudik ya Pak yang menggunakan melalui Pelabuhan Merak tersebut begitu ya Pak. Nah, ini merupakan inovasi baru begitu ya Pak untuk mudik tahun ini. Ya, kita mengurai dari problematika tahun lalu sehingga kemudian kita bisa lakukan tahun ini. Dengan simulasi ini kita harapkan akan maksimum untuk kita bisa mengantisipasi persoalan tahun lalu untuk tahun ini tidak terjadi lagi. Dan insya Allah tidak ada terjadi penumpukan kendaraan ya Pak dari Jakarta begitu menuju ke pelabuhan dan semua bisa terurai dengan baik. Ini kalau tidak salah Pak, tanggal 6 April lalu sudah dilaksanakan rapat lintas sektoral ya Pak bersama BNPB begitu, kemudian ada Basarnas juga. Ini kalau bisa diceritakan kepada Sobat Polri begitu, hasilnya apa Pak? Sebenarnya rapat lintas sektoral kementerian lembaga terkait kami menangkap bahwa ada beberapa hal. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu Lebaran tahun ini ataupun bulan puasa tahun ini. Kita tahu bahwa tahun 2023 ini situasi dan kondisinya berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini cukup baik, artinya dari Pak Mendagri sampaikan bahwa inflasi kita 4,9. 4,9 ya Pak. Itu sangat baik untuk artinya stabil. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi bagaimana nilai perputaran uang di bulan Ramadan sampai dengan Lebaran dan mudik itu ada 308 triliun kurang lebih. Itu yang sudah diidentifikasi oleh Kementerian Menkraf. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi seperti sampaikan oleh Pak Kapolri, 44% penumpang feri itu GOSO. Itu tahun 2023. 2022. Tahun lalu ya Pak. Ya, jadi kita harus antisipasi. Itu yang kemudian kita catat dan kita lakukan langkah-langkahnya. Seperti Pak Menteri PUPR sudah sampaikan bahwa ada beberapa ruas tol yang baru yang bisa dimanfaatkan, seperti ruas tol yang dari Solo ke Jogja. Dari Solo ke Jogja, setelah keluar dari Solo itu tidak ke arah Kandang Menjangan, tapi sudah bisa menggunakan jalur tol baru yang akan dioperasionalkan, sehingga kemudian bisa menghemat 5 traffic light kalau dari Solo menuju ke Jogja. Iya, karena ada beberapa lampu merah ya Pak. Ya, itu yang bisa diinformasikan. Demikian juga perbaikan tol, ruas-ruas jalan tol yang diperbaiki akan siap. Perbaikan jalan arteri juga sudah, beberapa jembatan juga sudah diselesaikan. Itu dari PUPR. Dan hal yang penting adalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko PMK, bagaimana kita harus bisa meningkatkan kerjasamanya, kolaborasi dalam penyelenggaraan pengamanan Lebaran ini. Tagline kita adalah mudik aman dan berkesan. Iya, betul. Nah, ini yang menjadi tagline kita, dan kita harapkan kita bisa wujudkan apa yang kemudian sudah kita ketahui dan kita sudah ambil langkah-langkah perencanaan untuk mengantisipasinya. Baik Jenderal, mohon izin nih kita akan break terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Halo Sobat Polri, kembali lagi di podcast Polri Presisi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait kesiapan Polri pada operasi ketupat 2023 mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Jenderal, ini kan tadi beberapa stakeholder sudah dibahas, ada
BNPB begitu, kemudian ada Basarnas hingga BMKG. Nah, perannya ini kalau BMKG ini untuk memprediksi cuaca begitu, apakah nanti akan disebarluaskan begitu kepada pemudik atau seperti apa, Jenderal? BMKG kita sudah kerjasama dengan BMKG melalui MOU yang kita sudah tanda tangani antara Polri dan BMKG, sehingga kemudian informasi-informasi terkait dengan perubahan cuaca, informasi terkait dengan kegempaan, kemudian arus angin maupun arus laut itu secara online kita sudah bisa mendapatkan informasinya. Sudah bisa diakses secara online langsung ya? Sehingga kemudian itu kita tempatkan di comment center kita untuk supaya bisa dimanfaatkan. Sebagaimana kita tahu siklon yang sedang bergerak di NTT menuju ke Australia itu sudah diingatkan pada kita akan ada gelombang tinggi begitu. Ya, artinya arus curah hujan yang meningkat di daerah NTT dan Bali, yang kita tahu Bali hari ini diberikan peringatan agar kemudian kita siap. Yang perlu kita tahu bahwa diprediksi dengan pemetaan dari satelit yang ada, BMKG sudah memberikan warning bahwa arus atau curah hujan akan hanya di beberapa tempat. Itu kalau di Jawa Barat itu di Banten Selatan, kemudian di wilayah Jawa Selatan itu masih ada. Namun secara umum itu cuaca cerah. Cuaca cerah. Ini agar kita antisipasi. Kita akan melihat bahwa kita tahu bahwa cuaca cerah, arus padat, perjalanan jauh itu punya potensi risiko kecelakaan yang tinggi. Data kita menunjukkan bahwa di Jawa Timur tahun lalu itu paling banyak kecelakaan. Sehingga kita kemudian disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kita melihat bahwa dengan jumlah kecelakaan yang semakin jauh dari Jakarta, artinya perjalanan jauh, mudik yang jauh itu punya potensi kecelakaan yang lebih tinggi. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, sehingga rekan-rekan yang saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik, kita harapkan bisa memanfaatkan rest area dan istirahat yang cukup agar tadi konsentrasi kita dan kewaspadaan kita untuk tidak sampai terjadi kecelakaan bisa kita lakukan. Ini yang kita identifikasi terkait dengan informasi dari BMKG. Demikian juga kita akan terus mengikuti apabila ada informasi terkait dengan potensi gempa atau gempa bumi atau apa yang segera kita harus bisa kita informasikan ke jajaran. Itu sudah terkoneksi semua di comment center kita, sehingga membantu kita semua untuk mengendalikan dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi selama operasi. Betul. Ini pada saat G20 yang lalu, Jenderal, kan kita ada comment center besar begitu. Kita bisa memantau begitu di beberapa titik melalui misalnya kamera yang ditempel di motor-motor yang sudah disiapkan oleh Korlantas gitu di mobil. Nah, apakah tahun ini akan diberlakukan hal seperti itu atau seperti apa? Kita terus perbaiki dan lengkapi. Comment center ini kan memiliki fungsi K3I ya, di mana unsur komando kendali itu harus kita terus lakukan karena kita tahu bahwa pergerakan mudik dari Jakarta menuju sampai ke Jawa Timur ataupun dari Jakarta sampai ke Sumatera ini adalah arus yang harus kita kelola melalui satu manajemen yang cukup besar, sehingga kemudian harus didukung oleh satu teknologi yang memadai. Kita tahu bahwa cara bekerja kita tidak hanya manual, tapi sudah menggunakan teknologi. Traffic accounting itu akan mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas, sehingga kita akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas berdasarkan penghitungan traffic accounting. Penghitungan traffic accounting ini tidak dilakukan secara manual, tapi oleh kamera. Ada kameranya ya? Kamera-kamera kita yang terpasang di jalan tol, di pintu-pintu tol, itu akan menghitung berapa jumlah kendaraan yang masuk atau meninggalkan pintu tol. Itu akan kemudian menentukan nanti langkah kita. Apabila
sudah di atas 6.000, langkah kita harus melakukan kontraflow. Di atas 8.000 kendaraan per jam harus kita lakukan one way dan sebagainya. Itu penghitungan itu sudah dengan teknologi sehingga memudahkan kita, petugas di lapangan nanti akan mengambil langkahnya. Dan itu perlu koordinasi sehingga kita gelar jaringan komunikasi kita dengan dukungan dari Div TIK, komunikasi hati kita sampai ke Jawa Timur, sampai ke Sumatera Selatan itu kita dukung, kita siap untuk mengendalikan anggota dan perubahan-perubahan kendali di lapangan. Demikian juga informasi kita menggunakan dashboard SOT, sistem operasi terpadu presisi yang kita miliki, menjadi backbone kita untuk kita mengetahui berapa jumlah personil sekarang yang tergelar, itu posisinya dan tempatnya di mana kita tahu. Real time Real time. Kemudian juga kita bisa tahu kondisi tadi CCTV yang tergelar di sepanjang jalan tol Jawa ini sudah kita bisa pantau. Demikian juga CCTV di jalan arteri itu sudah kita mendapatkan dari teman-teman PUPR dan Dinas Perhubungan, sehingga kita bisa juga melihat tidak hanya jalan tol saja yang kita fokuskan untuk kita pantau, tapi juga jalan arteri. Koordinasi dan strategi kita untuk mengelola atau memanage ini adalah kita menggunakan jalan tol sebagai main utamanya, di jalan utamanya itu di jalan tol. Itu kendaraan akan kita arahkan terutama roda 4 ya ke atas untuk masuk ke jalan tol. Jalan tol akan kita kelola dengan tadi traffic accounting, dengan rekayasa untuk saat diberikan kontraflow ataupun one way nantinya itu akan menggeser dan menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu menggeser mobil terutama. Nah, ini melalui jalan tol ini kita akan dorong supaya ke arah timur maupun ke arah barat dengan mekanisme rekayasa lantas yang tepat. Nanti Pak Kakor Lantas sebagai penanggung jawab di jalan tol ini, seluruh jalan tol ini Kakor Lantas dengan jajaran lantas yang akan mengendalikan. Kemudian akan bekerja sama dengan Kapolda dan para Kapolres di jajaran untuk mengendalikan jalur arterinya. Jalur arteri kita mencatat ada lebih dari 120 titik tadi pasar tumpah, jalan yang bottleneck di jalan arteri yang perlu diantisipasi. Itu kita sudah petakan dan kita sekarang sedang terus memadukan bagaimana jalan tol oleh Korlantas dan kemudian jalan arteri oleh Kapolda dan para Kapolres itu bisa terpadu, saling mengisi dan kemudian saling mendukung satu dengan yang lain. Yang kita harus antisipasi adalah setelah nantinya mereka mudik sampai ke tujuan, ini biasanya hanya sampai dengan hari hanya. Ya, tanggal 21, 22 itu mungkin utamanya akan arus mudik akan maksimal, tapi setelah itu daerah-daerah wisata itu menjadi tempat serbuan para pemudik, yang sudah bersilaturahmi atau berhalal bihalal di kampung. Setelah itu pasti ke tempat wisata. Nah, ini yang kemudian Kakor Sabara dalam hal ini yang akan mengendalikan tempat-tempat wisata, tempat-tempat nanti sholat id, tempat ibadah, itu Kakor Sabara akan mengendalikan bersama dengan Dir Pamovit dan Dir Sabara dengan Dir Bimas. Itu Kakor Bimas juga akan mengendalikan agar kemudian pergerakan masyarakat setelah pergerakan jalan, mereka akan sampai ke tempat atau tujuan masing-masing dan kemudian bergerak di sekitar itu, bersilaturahmi, pergi ke wisata, shopping dan lain sebagainya. Itu kita juga siapkan pengamanannya melalui aplikasi sistem operasi terpadu presisi kita. Itu semua akan terpetakan, akan kelihatan. Kita juga sudah mengkomunikasikan dan bekerja sama dengan Google untuk
bagaimana Google Map kita akan mengarahkan melalui jalan yang tepat bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi Google Map. Berarti tidak diarahkan ke tempat yang macet ya Pak, tapi ada jalur lain gitu yang mungkin lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Ya, itu sudah kita siapkan dan inilah keterpaduan dalam koperasi ini yang menjadi backbone kita. Bagaimana semua pihak stakeholder bisa berperan di sini, dari kementerian, dari TNI, dari Google, dari pihak-pihak lain yang mensupport dari pelaksanaan kegiatan pengamanan Lebaran ini bisa kita akomodir dan kita arahkan supaya lebih efisien. Nah itu Sobat Polri, berarti semuanya ini bersinergi, semua satuan bersinergi. Tadi Sabara juga ikutan ya Jenderal, kemudian juga Lantas ikut terjun juga, bahkan mengamankan di jalan begitu, di jalan raya baik alternatif maupun juga jalan tol. Tadi lintas sektoral rakornya sudah dilaksanakan Pak. Kemudian juga survei dengan Kemenhub dan juga Kemenko PMK sudah dilakukan. Ada beberapa titik begitu yang ditemukan ya Pak, yang akan diprediksi akan terjadi kepadatan kendaraan ataupun kemacetan, dan bagaimana ini Pak solusinya apabila nanti ternyata dari hasil survei tersebut betul akan ada kemacetan, dan apakah ada penebalan personil di titik-titik yang sudah ditentukan akan terjadi kepadatan kendaraan. Yang pertama, hasil survei ini sudah kita tindak lanjuti. Jadi Kementerian PUPR terkait dengan kerusakan jalan dan segala sesuatu terkait dengan jalan sudah diambil langkah. Seperti tadi sampaikan, beberapa ruas jalan tol baru sudah bisa dioperasionalkan. Perbaikan ini H-10 dari hari raya sudah bisa dimanfaati, diselesaikan perbaikan-perbaikannya. Sangat signifikan sih kalau kita lihat, artinya luas jalannya menjadi bertambah, kemudian jalurnya juga semakin banyak alternatifnya. Itu hal yang sudah kita lakukan. Sebagaimana tadi pertanyaan, titik-titik yang diprediksi akan meningkat, itu kita ambil langkah sebagaimana prediksi bagaimana arus dari Jawa Barat masuk ke Jakarta. Karena Jakarta ini akan menjadi titik persimpangan. Ada yang dari Jawa akan menuju ke Sumatera, ada yang dari Jakarta maupun dari Sumatera akan menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini tentu harus kita kelola. Maka yang perlu kita antisipasi pada pendengar atau pemeriksa sekalian bahwa 4 jalur atau mungkin nanti akan bisa bertambah menjadi 7 jalur dari Jakarta menuju Cikampek, itu ujungnya adalah masuk ke tol Cipali. Tol Cipali itu hanya 2 jalur, sehingga kalau kita melihat pasti akan ada potensi dari 7 atau dari 4 menuju ke 2 jalur. Nah ini konsen kita. Nah, Cipali harus kita jagain. Maka kemudian kita juga harus mengantisipasi. Kemarin kita koordinasi dengan Dirjen Hubdar untuk mengelola terkait dengan ruas tol yang dari Ciwanduan. Itu dari arah Bandung yang akan masuk ke Cipali. Ini akan kita kelola pengaturannya sehingga tidak full 24 jam, agar kemudian beban Cipali yang hanya 2 jalur ini, atau nanti kalau diberlakukan one way menjadi 4 jalur, itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat, betul. Nah, ini contohnya untuk kita lakukan. Demikian juga di tadi yang di Kartosuro yang saya sampaikan tadi, jalur ruas tol ke arah Jogja sudah ada sebagian dimanfaatkan. Itu juga artinya untuk mengurai di daerah sana. Yang kemudian kita ketahui bahwa sudah dijadwalkan untuk pelaksanaan one way. Itu akan kita jadwalkan pelaksanaannya itu mulai tanggal 17 sampai dengan 22. Itu untuk arus mudik, nanti arus balik ada lagi. Itu mulai dari jam awalnya tanggal 18 itu dari jam 2 siang 14 sampai jam 24. Sampai 24.00-nya Pak. Berarti 00 WIB itu sudah tanggal 29. Terakhir. Nanti setelah tanggal 29 apabila sudah dapat mengurai, sudah normal, akan dinormalkan kembali, tidak one way tapi two way.
di waktu-waktu nanti di tanggal itu kemudian malamnya tidak bisa kita artinya kita kemudian harus tetap melaksanakan one way, nanti akan ada pemberitahuan dan kita akan melakukan pembersihan sebelum ataupun pasca one way itu 1 jam sebelumnya. 1 jam sebelumnya. 1 jam 2 jam sebelumnya kita lakukan pembersihan dan kita harapkan masyarakat bisa memedomani jadwal one way-nya sehingga bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Pengalaman tahun lalu saudara-saudara kita yang manage perjalanan dengan baik itu Jakarta ke Semarang itu bisa ditempuh 6 jam. Iya betul, iya 6 jam betul. 6 jam. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu Pak. Ya. Lebih cepat begitu sampai ke Jawa Tengah. Ya, Gitu, Pak. ya. Kita harus berempati dan memahami bahwa saat mudik segini hampir semua orang akan menggunakan jalan dan kemudian kita harus berempati satu dengan yang lain dan yang kemudian perlu saya garis bawahi bahwa mari kita melihat bahwa tingkat kelancaran satu arus lalu lintas itu sangat ditentukan dengan luas lebar jalan dan banyaknya kendaraan. Sehingga tentu di situasi yang seperti ini 123 juta kendaraan akan bergerak mudik. Saya rasa definisi lancar itu tidak dalam artian kalau bisa berjalan 60 km per jam itu lancar. Saya rasa tidak seperti itu. Mari kita definisikan dengan bijak. Mungkin kalau selama roda berputar itu masih lancar. Masih lancar, betul. Masih lancar. Tadi kuncinya sudah Bapak jelaskan sebetulnya bahwa pemudik begitu perlu menanamkan rasa empati ya Pak ya. Empati, kemudian juga perlu kesadaran semua pihak bahwa lebar jalan dan kondisi kendaraan yang akan melintas ini sangat berpengaruh. Jadi selama roda tadi berputar pasti jalanan lancar ya Pak ya. Dan ini perlu dipahami bersama, perlu ditanamkan betul-betul harus saling berempati begitu ya Pak. Nah, ini kemudian strategi pengamanan Polri Pak terkait pelaksanaan arus mudik agar wilayah perkotaan berarti kan mereka meninggalkan kota mereka Pak menuju ke kampung halaman. Ini bagaimana pengamanan untuk di perkotaan untuk daerah yang mereka tinggal mudik begitu Pak? Sebagaimana saya sudah melihat rekan-rekan kepolisian di kewilayahan itu sudah membuka layanan untuk mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, demikian juga barang-barang berharga. Kalau mobil, kendaraan pengen aman silahkan diparkir di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Polsek, Polres, Polda. Saya rasa itu langkah inovatif yang baik dari kita untuk bisa menjamin rasa aman itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya di rumah. Kemudian kita akan siapkan bagaimana patroli kita tingkatkan, daerah-daerah yang kosong ditinggal mudik itu kita akan tingkatkan pengamanan bersama kerjasama dengan Pam Swakarsa yang ada dan tentu kita mengingatkan kepada para pemudik agar aman sebelum ditinggalkan. Matikan listrik, matikan gasnya dulu, kunci dengan baik dan kemudian informasikan kalau memang ada keraguan tentang keamanan kepada RT, RW ataupun kepada kami untuk kami ikut menjaga sehingga kami tahu bahwa ada hal-hal yang perlu kami lakukan agar rumah aman, kendaraan aman dan sebagainya. Yang perlu sampaikan bahwa akan ada kegiatan dari satgas-satgas yang ada dalam operasi ini. Tidak ada satgas Kamtibcar lantas saja, tapi juga ada satgas preemptif, preventif yang akan tadi berpatroli, menjaga, mengamankan rumah-rumah yang ditinggal maupun juga tempat-tempat yang disinggahi seperti mall sekarang ramai sekali, maka kemudian kita dorong petugas-petugas sabara kita untuk ikut mengamankan, demikian juga pasar, kemudian nanti tempat-tempat wisata akan membludak, kita sudah ingatkan pada semua termasuk khususnya untuk Pam Ovid ya untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat objek wisata agar memastikan bahwa wisata itu juga aman. Artinya jangan sampai karena teledor, karena kurang
pengecekan, kemudian wahana-wahana yang ada di wisata tidak aman sehingga bisa membuat celaka bagi pengunjung. Itu juga terus kita kelola. Daerah-daerah parkir mana yang harus kita siapkan, arus jalan jangan sampai ngunci, di mana kita harus mengatur, dan itu kitanya harapan kita masyarakat bisa tadi berkesan selama liburan Lebaran, bisa aman ya Pak. Zaman, dan saya harap juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita semuanya. Betul. Dan ini Pak mungkin untuk para warga begitu yang nggak mudik, tetangganya mungkin bisa ikut mengamankan ya Pak ya, ikut sama-sama memantau begitu. Mungkin ada beberapa kan yang tidak mudik begitu ya Pak. Nah itu bisa saling mengamankan dan bisa ikut melaporkan juga apabila ada kejadian ya Pak. Ya. Ya mudik ini punya efek yang luar biasa. Jadi kalau tetangga mudik, kita nggak mudik itu seperti tersisihkan gitu. Iya. betul, tapi semua pasti ada pertimbangannya. Intinya mari kita semuanya saling menjaga dan berbuat baik bagi sesama, baik itu ikut mengamankan atau ikut ngawasi tetangga yang mudik dan sebagainya. Mari kita terus jalankan dan tentu kita mengapresiasi itu. Dan kami ingin memastikan bahwa semua dalam keadaan aman dan kemudian kembali dengan selamat, kemudian beraktivitas yang produktif di masa yang akan datang. Dan mungkin ini masih ada, walaupun COVID sudah mulai menurun ya Pak, itu menjadi perhatian juga ya Pak untuk seluruh pemudik dengan mentaati protokol kesehatan. Ya, Pak Menteri Kesehatan mengingatkan bahwa saat ini yang harus diwaspadai itu adalah varian baru. Varian baru. Jadi bukan faktor perjalanan. Jadi kiranya kita semuanya harus patuh dan mengikuti protokol pasti dan memeriksakan kalau ada gejala. Begitu merasa demam mungkin ya Pak harus segera langsung periksa. Jadi diingatkan untuk kalau kita merasa nggak enak badan harus segera pakai masker. Pergi ke dokter, swab untuk memastikan seperti apa. Tapi kalau kita baik-baik saja ya silahkan bisa menjalankan aktivitas bagaimana kita mengaturnya bahwa kita masih sudah boleh membuka masker dan sebagainya. Tapi saya ingatkan kembali sebagaimana arahan Pak Menteri Kesehatan agar tadi kita waspada dengan varian baru dan kemudian apabila ada gejala kurang enak badan dan sebagainya segera berobat, segera pakai masker supaya tidak menular. Iya, dan tidak boleh abai berarti apa kita harus saling mengingatkan begitu dan juga saling peduli satu sama lain di keluarga kita sendiri apabila ada gejala-gejala seperti itu ya Pak. Demikian. Iya. Dan ini terakhir Pak, himbauan dan juga pesan kepada masyarakat yang akan melaksanakan arus mudik 2023 apa aja Pak, silahkan. Ya. Yang pertama yang akan nyebrang Merak silahkan beli tiket sebelum berangkat. Baik, itu nyebrang Merak, beli tiket sebelum berangkat karena online ya Pak. Sudah tidak bisa online, show. bisa beli di Indomaret dan bisa beli di warung-warung BNI maupun BRI. Yang kedua, mudik ini harus berkesan. Kita harus untuk bisa berkesan itu harus direncanakan dengan baik. Maka mari kita pilih hari-hari yang tepat untuk bisa kita pulang dengan nyaman. Tadi harapan kita sampai Semarang dari Jakarta 6 jam. Nah itu agar direncanakan dengan baik. Himbauan-himbauan sudah cukup banyak. Hari ini saya mengingatkan lagi kalau mau mudik aman kiranya bisa dilaksanakan sebelum tanggal 17. Sebelum tanggal 17 ya. Tadi Bapak juga sempat mengatakan ada jadwal begitu untuk one way tanggal 17 tanggal 22 nanti. Untuk informasi selanjutnya para sobat Polri bisa dapat di mana Pak? Ya, nanti akan disampaikan ketika akan pelaksanaan ataupun di sini juga saya sampaikan bahwa tanggal 18 sampai tanggal 22 nanti akan ada proses one way yang mulai jam 8 pagi untuk tanggal 19-nya. Kalau tanggal 18 jam 2 siang. Sampai jam 24. Kalau tanggal 19 sampai tanggal 22 itu jam 8 pagi sampai jam 24.00. Ini yang perlu kita ketahui dan mari kita kelola manfaatnya. Nanti akan ada informasi-informasi terkini dan tidak usah trauma dengan masa lalu, karena sudah banyak perbaikan yang sudah kita lakukan dan saya ingin memastikan juga bahwa petugas-petugas nanti akan berjalan dengan baik. Kemarin saya juga mengingatkan mari kita
para petugas untuk jangan gamang, beri layanan terbaik, komunikasikan dengan masyarakat dengan terbuka, dan jaga diri agar keselamatan petugas juga harus terus dijaga. Jadi himbauannya bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk seluruh anggota Polri yang bertugas ya Pak, Ya. tidak boleh gamang, betul. Tidak Kita boleh tetap harus semangat dan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kalau misalnya ada mudik gratis boleh dimanfaatkan ya Pak ya untuk seluruh masyarakat ya, bahkan disarankan begitu ya Pak untuk mudik gratis. Baik. Ya, Polri sudah nyiapkan 20.000 untuk mudik gratis, tapi saya dengar sudah penuh loh. Iya, sudah penuh kuotanya Pak, baik betul. Ya, silakan. Saya rasa dari kementerian yang lain juga menyediakan, bisa dimanfaatkan. Karena tahun lalu saya lihat banyak bis yang kosong, yang akhirnya nggak penuh. Satu bis hanya diisi 10, padahal bisa muat 50, kan sayang. Sayang sekali, betul. Dan itu biasanya berangkatnya sebelum tanggal 17 ya Pak, itu justru lebih aman ketimbang kita misalnya harus perjalanan jauh menggunakan sepeda motor begitu ya Pak, lebih sangat aman. tidak aman dan sangat tidak aman. Badan kita ada batasnya, naik motor itu paling jauh 2 jam. 2 jam, betul. Ya, itu dia, jadi kalau ke Jawa pasti lebih dari itu, dan itu membuat banyak hal yang risikonya menjadi besar. Betul, dan lebih besar. Jadi disarankan menggunakan bis ataupun kendaraan roda 4 ya Pak. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI atas waktunya. Pak Sob telah menyampaikan materi terkait kesiapan Polri pada operasi Ketupat 2023 untuk mewujudkan mudik aman dan berkesan. Ini banyak sekali informasi yang sudah dijabarkan ya Pak, dan mudah-mudahan ini terus digaungkan agar seluruh masyarakat bisa menyimaknya dengan baik. Tadi Sobat Polri bisa mengingat-ingat lagi, mungkin Pak kita review dari tanggal 17 hingga 22 ada jadwal one way, kemudian untuk tiket di Pelabuhan Merak sudah tidak bisa dibeli go show, melainkan harus melalui online, dan terakhir perlu diingat adalah jaga kesehatan, kemudian kita harus berempati antar pemudik satu dengan yang lainnya, dan juga bersabar mungkin ya Pak selama perjalanan gitu, agar kita bisa berkesan begitu untuk mudik tahun ini dan juga bisa selamat sampai ke tujuan. Demikian podcast Polri Presisi kali ini, kita akan bertemu di episode selanjutnya, dan salam presisi.